Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aminah dari program studi Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang pengertian mudharabah. Menurut bahasa, mudharabah yaitu ad-darbi fi ardi atau bepergian untuk urusan dagang. Sedangkan secara terminologi adalah akad kerjasama usaha antar pemilik dana dan pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh miscon, negligence atau violation oleh pengelola dana. Karakteristik akad yaitu mempunyai resiko tinggi karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan. Yang selanjutnya, informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Yang selanjutnya, karakteristik akad mudharabah. Pembagian resiko yaitu pemilik dana memiliki resiko dalam membentuk finansial. Yang kedua, pengelola dana memiliki resiko dalam bentuk non-finansial. Karakteristik akad mudharabah. Yang pertama, menggunakan nisbah yang disepakati. Yang selanjutnya, menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha periodik yang disusun oleh pengelola dana. Karakteristik akad mudharabah. Jaminan modal. Tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun demikian, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Karakteristik akad mudharabah. Perjanjian. Akad atau kontrak perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dan dalam perjanjian harusnya mencakup berbagai aspek antara lain. Yang pertama, tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, keuntungan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelolaan dana dan sebagainya. Yang selanjutnya, karakteristik akad mudharabah. Persengketaan. Apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Hikmah akad mudharabah. Agar dapat memberi manfaat dan keringanan kepada manusia, ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktivitaskannya. Dengan akad mudharabah, dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerjasama demi kemaslahatan dan kerjasama umat manusia. Skema mudharabah bisa dilihat di gambar ini. Nomor 1 itu pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah. Yang kedua, proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana. Yang nomor 3, proyek usaha menghasilkan laba dan rugi, laba atau rugi. Yang keempat, nilai untung dibagi sesuai nisbah. Yang kelima, jika rugi ditanggung pemilik dana. Jenis mudharabah di sini ada 3. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Yang ketiga, mudharabah musyarakah. Mudharabah mutlaqah yaitu pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu sendiri. Yang selanjutnya, mudharabah muqayyadah yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Contohnya seperti tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, atau mengharuskan pengelolaan dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melakukan pihak ketiga. Mudharabah musyarakah yaitu merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.
Pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Yang pertama, pelaku atau pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan pekerja. Yang ketiga, ijab qabul atau persetujuan kedua belah pihak. Yang keempat, nisbah keuntungan. Yang pertama itu pelaku usaha. Dalam mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua yaitu bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, harus cakap hukum, balik dan memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakilkan. Yang selanjutnya, pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim. Objek mudharabah. Yang pertama itu modal. Modal yang diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non-kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Yang selanjutnya, tunai dan tidak hutang. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Yang keempat, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah. Yang keenam, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Yang ketujuh, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.